Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas B jurusan Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi. Di sini kami akan presentasi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran masyarakat yang diampu oleh Ibu Lulu Yuliani MPD. Nah, adapun anggota dari kelompok 2 yaitu ada 5 orang. Yang pertama ada Siti Nuraini sebagai pemateri pertama, ada Putri Amelia sebagai pemateri kedua, ada Anissa Yusuf sebagai pemateri ketiga, ada Muhammad Anas Anwar sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir ada saya Sahabatul Gina sebagai moderator. Adapun judul dari presentasi kami yaitu evaluasi pelaksanaan pembelajaran program pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Siti Nuraini mengenai pengertian PAUD. Untuk itu saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun. Nah, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohaninya agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 28 menyatakan bahwa yang pertama itu PAUD diselenggarakan sebelum pendidikan dasar. Yang kedua itu PAUD dapat diselenggarakan melalui formal maupun non formal. Yang ketiga, PAUD dapat di formal itu berbentuk TK dan Redatul Atfal. Nah, kalau yang terakhir itu PAUD pada jalur non formal berbentuk kelompok bermain dan tempat penitipan anak atau TPA. Selanjutnya ada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun pembinaan dan pendidikan untuk anak usia dini ini dilakukan melalui sebuah lembaga formal maupun non formal. Nah, satuan pendidikannya itu adalah yang pertama itu TK atau Taman Kanak-kanak yang merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini dari jalur formal. Yang kedua itu ada KB atau kelompok bermain, merupakan bentuk PAUD pada jalur non formal. Dan yang ketiga ada TPA atau penitipan anak yang merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur non formal juga. Nah, mungkin sekian saja dari saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Siti Nuraini yang telah menyampaikan materi yang pertama. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Amelia sebagai pemateri yang kedua. Untuk itu saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran dan mengapa evaluasi pembelajaran itu penting dilaksanakan di pendidikan anak usia dini. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran didefinisikan oleh beberapa ahli, diantaranya yang pertama menurut Calon Gensi tahun 1995, menjelaskan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan satu kegiatan untuk menentukan nilai yang dihasilkan berdasarkan kepada pengukuran. Yang kedua, menurut Kumono tahun 2001, menjelaskan bahwa evaluasi merupakan suatu proses penentuan keputusan terhadap data yang dihasilkan melalui pengumpulan asesmen. Dan yang ketiga, menurut Suharsimin Arikunto tahun 2004 menjelaskan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dimana informasi tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan ataupun ketetapan. Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh ahli tersebut, kita dapat tarik kesimpulan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan kepada informasi yang kita peroleh, baik itu dari pendidiknya, peserta didiknya, maupun komponen-komponen lainnya yang kita dapat gunakan melalui non-tes maupun tes. Ketika kita melaksanakan evaluasi, kita mencakup dua hal. Yang pertama itu mengukur dan juga menilai. Mengukur dapat diartikan dengan membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang sifatnya adalah kuantitatif.
Menilai adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang sifatnya adalah kualitatif. Pada intinya, ketika kita melaksanakan evaluasi di dalam pembelajaran, maka yang kita evaluasi adalah baik itu prosesnya, pelaksanaan, dan juga elemen-elemen lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa evaluasi itu penting untuk dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini. Mengapa evaluasi itu penting? Karena dengan adanya evaluasi, kita dapat mengetahui kesesuaian antara program yang telah kita laksanakan dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Dengan gambaran lainnya, dengan adanya evaluasi, kita dapat mengetahui keterlaksanaannya program pendidikan anak usia dini dengan komponen-komponennya, baik berdasarkan kepada konteksnya, prosesnya, inputnya, maupun kepada produknya. Contohnya misalnya seperti ini. Ketika proses pelaksanaan pembelajaran yang ada di PAUD di Kabupaten Bekasi itu dirasa pembelajarannya monoton karena hanya ada satu arah interaksinya, yaitu dari pendidik kepada peserta didik. Kemudian diadakannya evaluasi. Setelah adanya evaluasi, proses pembelajaran dirasa lebih aktif karena terjalinnya interaksi secara dua arah, yaitu dari pendidik kepada peserta didik dan peserta didik kepada pendidik. Itu merupakan salah satu contoh manfaat atau tujuan keberhasilan dari adanya evaluasi di dalam proses pembelajaran. Oleh karenanya, sangat penting adanya proses evaluasi di dalam proses pembelajaran ataupun dalam proses pelaksanaan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Putri Amelia yang telah memaparkan materi yang kedua. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Yusuf sebagai pemateri yang ketiga. Untuk itu saya persilahkan. Menyadari arti penting tentang keberadaan dan keberhasilan PAUD bagi tumbuh kembang anak usia dini dalam mempersiapkan untuk memasuki pendidikan formal merupakan sebuah pondasi yang sangat dibutuhkan bagi anak, di mana keberhasilan PAUD tidak semata-mata datang dengan sendirinya, tentunya dengan beberapa faktor yang terus mendukungnya. Dengan adanya hal tersebut, tentu saja tujuan dari evaluasi pendidikan PAUD adalah untuk bermanfaatan bagi si anak ataupun peserta didik. Maka dari itu, evaluasi pada program pembelajaran pendidikan PAUD sangatlah penting, yakni guna untuk melihat kesesuaian pelaksanaan program dengan standar yang telah ditetapkan. Selaras dengan tujuan evaluasi pembelajaran, di mana yang pertama yakni untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang digunakan oleh lembaga itu sendiri. Yang kedua, mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, mengetahui apakah materi yang dipelajari dapat dilanjutkan ataupun perlu di-upgrade. Yang keempat, untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kelima, untuk mengetahui apakah komponen dalam proses pembelajaran sudah memberikan kontribusi positif bagi peserta didik ataupun lembaga. Dan yang terakhir, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan proses yang selanjutnya agar lebih efektif dan efisien. Dalam setiap proses tentu saja selalu memiliki manfaat, begitupun dengan evaluasi pembelajaran di PAUD. Menurut Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2008, manfaatnya yang pertama yakni untuk memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran atau program stimulus yang telah berlangsung yang dilaksanakan oleh pendidik. Yang kedua, sebagai alat untuk membuat keputusan berkenaan dan pelaksanaan dan hasil pembelajaran ataupun program stimulus terhadap anak. Yang ketiga, meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran atau program stimulus dalam rangka upaya meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak. Selanjutnya, begitupun penyusunan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan program pendidikan anak usia dini yang telah berpihak pada masyarakat ataupun grassroots. Alhamdulillah, terima kasih kepada Anissa Yusuf yang telah memaparkan materi yang ketiga. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Anas Anwar sebagai pemateri keempat. Saya persilahkan. Untuk materi yang akan saya sampaikan kali ini tentang manfaat hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran di PAUD. Yang pertama ada portofolio. Hasil dari evaluasi yakni adanya portofolio, yang dimana portofolio ini bukan hanya digunakan pada jenjang tingkat dasar sampai perguruan tinggi, akan tetapi evaluasi portofolio ini juga digunakan dalam proses evaluasi di PAUD. Portofolio ini bisa dilakukan dalam satu semester. Pendidik akan mengumpulkan data tentang siswa dalam proses pembelajaran dalam satu semester yang dicatat dalam bentuk tabel. Catatan dalam bentuk portofolio rutin dan berkesinambungan mulai dari awal hingga akhir diadakan dalam rangka memperoleh gambaran akhir dari perkembangan anak tersebut, serta dapat digunakan sebagai pedoman maupun acuan pada proses pembelajaran yang akan diadakan selanjutnya.
Dan untuk poin 2 yaitu instrumen standar. Hasil dari evaluasi yakni adanya instrumen standar. Maksudnya adalah adanya kreativitas dalam evaluasi. Seorang pendidik jadi memiliki kemampuan untuk mengembangkan instrumen penilaian sehingga dapat membantu proses kelancaran pembelajaran. Sehingga untuk selanjutnya instrumen dapat tersusun dengan matang dan sistematis untuk mengetahui seberapa besar peserta didik termotivasi dalam proses pembelajaran. Poin ketiga ada pengembangan perangkat penilaian sendiri. Hasil evaluasi ini dapat berupa perangkat penilaian dalam konteks ini mengarah kepada pendidik. Dalam hal ini pendidik lebih memiliki kemampuan dan kreativitas lebih dari yang sebelumnya. Hasil dari evaluasi yang sebelumnya, pendidik jadi lebih memiliki gambaran dalam mengembangkan sebuah proses evaluasi. Dan poin terakhir adalah hasil karya itu sendiri. Dan hasil karya evaluasi juga bisa berupa karya, yaitu hasil dari peserta didik yang dapat dijadikan sebuah penilaian. Alhamdulillah, pemaparan materi telah selesai dilaksanakan. Untuk yang selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan anak usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Lalu, evaluasi pembelajaran merupakan evaluasi dalam pembelajaran. Tujuan dari evaluasi sendiri adalah untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang digunakan oleh lembaga, mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pembelajaran, mengetahui apakah materi yang dipelajari akan dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru atau diulangi, dan masih banyak lagi evaluasi yang lainnya. Hasil dari evaluasi dapat berupa portofolio, instrumen standar, penilaian diri, dan karya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Jangan lupa di like, subscribe, dan apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.